Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Dia seorang wakil tepatnya adalah Wakil Prior Jenderal Ordo Karmel. Dia adalah, saya memanggilnya Pater Beni Pang, atau lebih akrab kalau disapa di sini sebagai Romo Beni. Selamat datang, Pater. Terima kasih, Pak Sio. Ngomong-ngomong, dalam rangka apa datang ke Indonesia? Kami dalam rangka visitasi kanonik, itu tugas dari Dewan Jenderal di Roma. Untuk 6 tahun sekali harus mengunjungi setiap provinsi dari Ordo Karmel. Di Indonesia ada berapa provinsi? Hanya 1, tapi akan segera menjadi 2. Oh gitu ya? Iya. Nanti yang di Malang dipisah menjadi? Yang di sebelah timur, jadi mulai Bali ke timur akan menjadi Provinsi Indonesia Timur. Itu artinya Karmelit berkembang dengan subur baik. Di Indonesia. Ya. Puji Tuhan. Iya, Pater. Sahabat-sahabat Hidup TV, Pater Beni juga datang ke Indonesia. Ada juga kesempatan bagi kita untuk berbicara tentang sebuah topik, sebuah isu yang cukup sentral menjadi perbincangan belakangan ini juga, itu terkait dengan relasi kita sebagai manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan diri kita sendiri. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sebuah karya dia yang luar biasa besar menurut saya ya, yang juga akan menjadi bahan perbincangan di Indonesia, itu bagaimana kita memandang tubuh kita ya. Dalam kaitannya juga dengan kita sebagai manusia yang makhluk seksual juga gitu ya, Pater. Kira-kira apa sih yang menarik dari topik yang Pater gali sedemikian dalam menurut saya ya? Kira-kira apa yang paling menjadi persoalan di situ? Yang paling menjadi persoalan ini adalah pemaknaan kita akan tubuh kita, lalu di dalamnya juga pemaknaan kita tentang seksualitas kita. Jadi itu hal yang sangat menarik dan menantang, terutama dengan perkembangan apa yang terjadi di dunia saat ini tentang memahami tubuh dan kebertubuhan kita. Semuanya sudah terfragmentasi satu dengan yang lain. Maka saya cukup lama untuk menunda dan merefleksi tentang ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis buku ini. Apa sih Pater yang memang tentang tubuh kita itu sebetulnya bagaimana kita memandangnya, sebagai makhluk biasa atau sebagai kita katakan orang Katolik begitu? Pandangan dunia terhadap tubuh ini kalau tidak direduksir, terutama tentang seksualitas, itu hanya pada sudut kenikmatan seksualitas saja, dan itu yang dikejar-kejar selalu. Ya, itu bisa sangat dangkal ya? Sangat dangkal. Lalu dalam pemaknaan yang lain, misalnya dalam dunia kedokteran spesialisasi menjadi sangat spesialisasi sehingga tidak melihat tubuh secara utuh sebagai manusia utuh. Nah, ini membuat kita ya juga terfragmentasi. Kalau kedokteran itu bisa disayat-sayat, dipotong-potong gitu ya. Ya. Padahal tubuh kita itu terdiri dari kesatuan yang utuh jiwa dan tubuh. Itu bagaimana dijelaskan, Pater? Nah, memang membutuhkan pemikiran filosofis, tetapi begini, kalau kita mau berargumentasi dari filsuf besar yang namanya Aristoteles, itu mengatakan bahwa soul atau jiwa itu adalah the principle of life ya. Jadi prinsip kehidupan kita. Apa itu contohnya ya? Kalau kita ambil jadi praktis, kadang-kadang orang modern ini susah untuk mencerna yang metafisik. Gitu ya. Praktisnya begini, kalau kita melihat pemandangan yang indah, tentu akan saya katakan, saya Beni melihat pemandangan yang indah, bukan retina mata saya yang melihat ada warna hijau, biru, putih, orang yang bergerak dan dicerna oleh otak saya. Saya tidak pernah mengatakan begitu, tapi seluruh diri saya melihat keindahan itu. Kalau kita makan bakso yang enak, seluruh diri kita itu rasanya terpengaruh oleh bakso yang enak ini. Jadi ini menandakan bahwa tubuh kita tidak terfragmentasi pada bagian-bagiannya saja, tetapi secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan itu
pengkoordinir dan prinsipnya adalah jiwa. Maka gereja percaya bahwa sebetulnya manusia itu adalah embodied soul, jadi jiwa yang menubuh. Jadi kalau prinsip itu hilang dalam kematian, ya tubuhnya dalam waktu yang tidak lama akan tercerai-berai. Artinya memang tubuh ini mesti dirawat sedemikian karena betul. Karya disebutkan sebagai secitra dengan Allah. Bagaimana itu bisa dijelaskan, Pak Ter? Secitra dengan Allah karena kita yakin, ini pandangan citra Allah itu pandangan yang sangat teologis ya, dan kita yakin dari kitab Kejadian bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Dia memberikan hidupnya sendiri kepada kita. Itu yang membuat kita menjadi seorang pribadi yang bisa berelasi bukan saja dengan satu dengan yang lain, tapi dengan Tuhannya. Ini menarik sekali nanti kalau kita lihat ada orang-orang modern, itu termasuk Dean Hammer yang namanya saya tulis di buku saya, itu seorang ahli genetik. Dia ini mengatakan begini, mengapa dari sejak zaman purbakala orang selalu terkoneksi dengan sesuatu yang ilahi sebelum agama-agama besar muncul, dan dia mencari apakah ada gen yang disebut gen Allah. Nah, saya senangnya sebagai orang besar dia mengatakan, ya saya tidak menemukan, tetapi saya menemukan petunjuk bahwa satu gen tertentu itu memang membuat kita terkoneksi dengan yang ilahi. Tapi gen selalu bekerja dalam orkestrasi tubuh yang menyeluruh. Dalam kita sebagai orang Katolik katakan begitu ya, disebut sebagai teologi of the body gitu ya. Kira-kira ini ada kaitannya dengan ini nggak, Pak Ter? Iya, ada sekali. Jadi teologi itu kan pembicaraan tentang Tuhan Allah, itu gampangnya gitu. Jadi bukan ilmu akademi yang ada di Diarkor, ada yang di STP Malak, harus orang-orang pandai, tidak. Tapi pembicaraan tentang Allah. Siapa orang yang bisa berbicara dengan Allah? Tentang Allah adalah orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Jadi siapapun bisa sebenarnya. Ya memang secara sistematik membutuhkan studi. Nah, lalu ada yang baru ini disebut teologi tubuh. Itu sebetulnya sebutan orang untuk konferensi-konferensi dari audiensi umum dari Yohanes Paulus kedua di Vatikan. Kan setiap Rabu itu ada audiensi umum ya. Nah itu dari tahun 79 sampai 84 itu temanya tentang tubuh dan seksualitas. Jadi pengajaran yang berseri. Maka kumpulannya itu disebut theology of the body. Seperti apa sebetulnya kaitan antara tubuh kita, lalu kemudian jiwa kita, lalu kaitan dengan seksualitas tadi? Iya, yang menarik dari kata-kata Yohanes Paulus yang menyentuh saya untuk belajar tentang tubuh, teologi tubuh yang dia berikan itu adalah dia mengatakan gini, tubuh kita ini sanggup menampakkan kepada dunia sekitar misteri yang tersembunyi di dalam Allah. Apa ini? Saya pikir ini terlalu tinggi kah itu? Ternyata tidak ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menghayati kebertubuhan kita dan Allah yang hadir di sana, itu memang sungguh nyata. Lalu kalau kita hubungkan dengan peristiwa Natal, mengapa Putra Allah sendiri, Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, selalu kita doakan Angelus, kita tunduk dengan itu, karena itu misteri itu tidak di atas sana tetapi terpancar melalui tubuh kita. Maka dari itu kalau Allah itu terpancar dari tubuh kita, ya seksualitas yang bagian dari tubuh itu, manusia itu juga memancarkan Allah. Nah, ini kan kontras sekali dengan orang Indonesia, jangan bicara seks ya, tabu gitu ya. Jangan bicara karena itu kotor, jelek, tabu. Ketika anak-anak juga masa pubertas bertanya juga, orang tuanya malu kan. Nah, kenapa malu? Itu sebetulnya hal yang aneh sekali ya. Aneh sekali karena konsepnya masih demikian, bahwa seks itu kotor, seks itu tabu. Saya tidak tahu dari mana itu muncul ya. Mungkin dari pemahaman tentang tubuh yang jelek, yang kotor, ya, penuh dosa. Nah,
Allah tidak demikian. Nah, itu refleksinya Yohanes Paulus itu bagus. Daripada ngomong tentang dosa asal terus menerus, tentang kejatuhan kita, mengapa kita tidak ngomong tentang apa sih rencana Allah dari awal mulanya itu. Dan dari situlah dia berefleksi dengan luar biasa sekali. Jadi dengan pemahaman itu sebetulnya seksualitas itu sebetulnya ada sesuatu yang apa di situ, Pak? Yang indah, yang baik, yang kudus, yang diberkati oleh Allah. Bagaimana itu dijelaskan, Pak? Yang indah, yang kudus, yang diberkati. Kalau seksualitas itu hanya dimengerti, tidak dilihat dari keindahannya, hanya dilihat dari enaknya saja, yang bagian dari keindahan itu, maka orang akan mengejar ya itu saja bagian dari sexual pleasure yang pada intinya tidak buruk gitu, tetapi harus dikaitkan dengan tanggung jawab tentang penghargaan pada tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kalau itu dilepaskan lalu nanti memandang orang lain hanya sebagai sebuah objek saja, objek yang bisa memberikan kepada saya kenikmatan. Nah, ini nanti menjadi prinsip dasar semua masalah-masalah seksualitas. Ada kaitannya juga dengan perilaku hidup modern sekarang yang menjadi LGBT ya dan segala macam itu. Kalau kita ngomong LGBT nanti sejarahnya sedikit beda lagi ya. Sedikit agak berbeda ya. Tapi misalnya saja sebelum kita ngomong ke sana, misalnya tentang pornografi yang hanya mengekspos sisi kenikmatan seksualitas tanpa ada tanggung jawab saja, itu menampilkan seks dalam sesuatu yang jauh berbeda, yang sama sekali tidak indah. Merangsang nafsu iya, tetapi indah tidak. Lalu fenomena perselingkuhan yang ada, sebenarnya apa sih yang mau dicari oleh orang-orang itu? Kalau sudah berselingkuh tuh apa gitu ya? Hanya kenikmatan sesaat atau apa? Apakah sungguh-sungguh nikmat, sungguh-sungguh bahagia? Itu kan bisa ditanyakan sebenarnya. Jadi itu menjadi kunci dari permasalahan besar yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Nah, sebelum Pater bicara mengenai tadi soal LGBT dan segala macam, sampai di sini kira-kira gereja melihat fenomena semacam ini seperti apa hingga saat ini, Pater? Ya, gereja kan ya sebagai institusi yang tidak berhak mengatur hukum tapi moral ya. Iya, moralnya ya bisa prihatin tapi juga mengajar, dan mengajarnya seperti yang saya katakan tadi, termasuk Yohanes Paulus tadi ya, mengajar tentang mari kita lihat lebih dalam lagi seksualitas kita, bukan sebuah moralitas yang baik dan buruk, boleh tidak boleh. Bukan hitam putih ya? Wah, itu bukan. Nah, itu nanti itulah kesalahan besar mengapa orang selalu berpikir gini, moralitas sih paling gereja nggak boleh gitu. Kok melarang-melarang terus gitu. Sehingga selalu begitu ya. Siapa sih mereka itu? Nah, kita kan bingung, siapakah mereka itu? Padahal gereja kan kita semua sebagai umat beriman. Iya, ya, yang dimaksud dengan moralitas itu apa sebetulnya, Pak? Ketika orang mendengar kata moral, yang ada dalam benaknya adalah hukum. Nah, itu dari ketika saya aturan gitu ya. Ketika saya mengajar di kelas, saya tanyakan pertama kali, frater-frater juga ya 98% ngomongnya hukum. Karena memang ada kesalahpahaman, seperti saya dahulu juga salah paham ketika baru belajar tentang itu. Katakanlah misalnya gini, perjanjian lama kita wakili dengan 10 perintah Allah. Sebetulnya kalau kita baca dengan teliti, itu kan surat kasih Allah pada umat Israel pada waktu itu. Ya, dimulai dari kata-kata yang akulah Tuhan Allahmu. Jadi bukan boleh, tidak boleh, tetapi saya bukan yang lain yang menjadi prinsip hidupmu. Ya, lalu baru kemudian menyusul kan, jangannya itu kan baru menyusul dari ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Nah, itu pun nanti indah sekali dalam perjanjian baru. Kalau kita belajar dari para eksegit, Yesus duduk di atas bukit sebagai Musa baru, dia nggak ngomong jangan lagi, tapi ngomong berbahagialah. Nah, itulah moralitas.
moralitas kebahagiaan. Dan itu menyangkut semua orang berarti ya? Semua orang. Nah, misalnya tadi kita hubungan dengan yang seksualitas itu, kalau yang dicari adalah sexual pleasure, kenikmatan. Apakah itu memberi engkau kebahagiaan? Sungguhkah kalau kita ngomong jujur? Pasti jawabannya juga enggak. Nah, kaitannya dengan tadi Pak Ter sebutkan bahwa itu ada moralitas juga universal dan segala macam. Lalu bagaimana sih kita bisa mewujudkannya itu secara secara tepat, secara terukur atau bagaimana? Begini, kunci dasarnya ada pada kita ini punya relasi yang dalam atau tidak dengan Allah kita. Karena bersangkut paut, moralitas itu kan bersangkut paut dengan rasa hidup kita yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu adalah Allah dan Allah lah sumber kebahagiaan. Nah, hidup saya itu mengarah ke sana enggak gitu. Kalau hidupku tidak mengarah ke sana, ya saya mungkin merasa nikmat dalam makan, dalam korupsi, dalam seks, tapi saya tidak bahagia. Nah, itu sebenarnya kuncinya moralitas, bukan saya taat hukum atau tidak. Hukum itu memberi koridor supaya jalan kita lebih mudah. Nah, kaitannya dengan itu Pak, tidak orang mengejar kenikmatan seolah-olah seksual, tindakan seksual itu adalah puncak dari segalanya. Padahal sebetulnya menurut Pak Ter ada juga cara lain untuk mencapai kebahagiaan itu. Misalnya dalam pernikahan Pak ya, jadi banyak orang menikah kan, wah kalau hidup seksnya harus hebat nih. Tapi is that true gitu ya? Dalam 1 tahun aja udah pada bosen kan? Kalau tidak ada pemaknaan yang lebih dalam. Bagaimana Pak Ter melihat fenomena ini bahwa manusia mengejar itu? Sudah lagi seperti tadi saya katakan, baik di barat, di timur, di tengah, di selatan dan segala macam. Nah itu bagaimana Pak Ter? Ini kenapa kecenderungan ini muncul? Pertama-tama gini, saya merenungkan mengapa ada kenikmatan seks itu ya. Kalau saya refleksinya begini, ini refleksi saya sendiri yang harus diverifikasi. Allah itu kan sesudah memberkati, menciptakan pria dan wanita, dia memberkati dan berkata beranak cuculah dan berkembang biaklah. Ini kan berkat Allah untuk menciptakan, berpartisipasi dalam ciptaannya, ya, keluar dari dirinya sendiri, saling memberikan diri satu sama yang lain, maka lahirlah manusia yang baru. Mungkin di situ ya, jadi partisipasi pada karya ciptaan yang keluar dari kasih yang begitu dalam, itu dua orang ini berpartisipasi. Itu memberi kenikmatan, ada unsur kenikmatannya di sana. Tetapi itu kan tidak bisa dilepaskan dari unsur ilahi, unsur kesakralan, unsur kesucian yang membuat seks yang nikmat itu bermakna gitu. Nah, kalau itu dilepaskan begitu saja, orang akan miss the point. Sesudah sampai ke sana kemudian juga bisa mencari-cari lain. Betul, maka nanti kemudian orang tidak menghargai orang lain sebagai pribadi, itu kan begitu. Orang lain dianggap sebagai objek. Lalu kalau sebagai objek, saya tidak memberikan diri kepada dirimu, kamu tidak memberikan diri kepada saya, kita saling memakai. Wah itu lawan cinta tuh nanti kata Yohanes Paulus bukan benci, tetapi memakai orang lain sebagai objek, pemuas nafsu saya. Dan ini kan mendegradasi dari manusia yang sejajar, secitra dengan Allah, dan saya dan Anda sejajar, menjadi kamu adalah barang yang bisa saya pakai. Apakah karena orang memang mengejar kenikmatan seksual itu lalu kemudian tidak puas dengan pasangan yang laki dan perempuan, apakah fenomena itu kemudian membuat belakangan atau apakah itu dalam sejarah memang sudah ada orang yang homoseksual atau segala macam? Bagaimana bisa dijelaskan Pak Ter? Satu kata dahulu yaitu kompleks. Kompleks ya? Ya, jadi dari mana munculnya dan sebagainya masih terus dalam proses untuk studi besar. Pemahaman bahwa seks itu bukan binary, nah itu ya. Jadi bukan dua, tetapi
terserah kita mau apa. Suka sama suka aja. Ya, gitu. dimulai dari Kinsey, ya, Alfred Kinsey yang memberi skala dari 1 sampai 6 itu ya, tentang ini heteroseksual murni, ini homoseksual murni. Jadi seks itu tidak dilihat lagi sebagai pria dan wanita, tetapi nanti disebut sebagai spektrum. Nah, itu dulu, terus sekarang lebih anu lagi, spektrum ini suka-suka saya mau pilih yang mana. Kalau yang dahulu kita masih berhenti, oh mungkin saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi sekarang jangan-jangan ada yang berdekatan gitu ya. Nah itu fenomena. Mau pindah-pindah ya, lagi. Pindah-pindah lagi ya. Itu ada latar belakang filosofinya sih sebetulnya. Kalau kita nggak tahu itu, kita akan kebingungan, apa yang sedang terjadi. Nah dalam konteks itu kan Paus juga mengatakan siapakah saya sehingga berhak untuk mengadili atau macam itu, bahwa mereka ada kecenderungan itu. Nah bagaimana ini bisa dijelaskan kepada? Baik, kalau kita ngomong tentang homoseksualitas itu sendiri, ya seperti saya katakan kompleks. Di katekismus pun dijelaskan sebab-sebab, termasuk sebab psikologisnya itu belum sepenuhnya dipahami, dan rupanya studinya juga tersendat dan sebagainya dengan munculnya nanti yang disebut ideologi gender. Itu yang menyebabkan kita, ya para teolog moral ini gimana ya, gimana harus bertindak, nggak boleh kita menghukum begitu saja, mengutip kitab suci, kamu masuk neraka dan sebagainya. Lalu gereja mengajar, dan di katekismus itu ajaran yang top deh. Menurut saya itu bijaksana sekali. Intinya ada 2, membedakan antara sebuah kecenderungan dan perbuatan. Kalau homoseksualitas sebagai orientasi, kalau orang mungkin mengalami gangguan dalam orientasi, entah itu karena hormonal, entah itu karena genetik, atau karena lingkungan, karena belum fix tuh yang mana yang studinya lebih, juga belum sangat rigid ya. Yang mana, pokoknya oke lah, yang mempengaruhi sehingga dia mengklaim, katakanlah dia memiliki orientasi itu, selama itu hanya sebagai orientasi, dia tetap berharga di mata Allah. Manusia itu dihargai sebagai anak-anak Allah bukan karena orientasi seksualnya. Sampai di situ Pater, kalau misalnya kita lihat juga sudah ada negara juga yang melegalkan pasangan-pasangan. Nah, ini yang membedakan, karena yang dilegalkan itu sebenarnya bukan adalah perbuatannya. Nah, gereja mengatakan perbuatan tidak pernah disetujui. Pacaran antar sesama jenis, hubungan seks, perkawinan dan sebagainya yang sudah merealisasi apa yang menjadi orientasinya dia. Nah, ini kadang-kadang miss-nya di situ kan, orang yang memiliki orientasi ini bergumul dengan orientasi ini oleh masyarakat yang sangat rigid sudah dihukum gitu. Wah, itu gereja mengatakan tidak, jangan mendiskriminasi, dan dalam konteks itu Paus mengatakan, who am I to judge? Terus dipelintir oleh media karena katanya Paus melegalkan. Too far gitu ya, terlalu jauh. Karena enggak lah, di katekismusnya udah ada, dan Paus enggak ngomong lepas dari itu. Fenomena ini kan sudah sangat terbuka gitu ya. Pater juga sebagai hierarki gereja juga bagaimana memberikan penjelasan hal ini kepada orang muda, kepada keluarga, pasangan suami istri, kalau melihat ada kecenderungan anaknya atau sedikit berbeda dengan anak yang lain gitu ya. Kita masih berhati-hati terlebih dahulu, tidak serta-merta menghakimi seseorang pun kalau anak itu mengklaim diri sebagai homoseksual dan sebagainya ya. Kita bedakan dengan transgender ya, karena harus berbeda. Nah, dari situ kita akan lebih sebagai orang tua kita bisa menantang seorang anak untuk sungguh-sungguh berpikir tentang, karena gini, dalam perkembangan yang normal pun ya, apalagi setelah pubertas awal, orang kan mencari identitas seksualnya, dan itu normal. Orang akan menggabungkan diri dengan kelompok seks yang sama gitu ya.
untuk membanding-bandingkan dan sebagainya. Biasa tuh anak remaja. Nah, tapi mereka tidak tertarik karena pada tahap berikutnya mereka akan tertarik pada lawan jenisnya. Kalau mereka masih di tahap ini lalu mengklaim, ya namanya anak kan biasa suka klaim-klaim gitu ya. Ya orang tuanya santai aja, kita diajakin ngomong aja tanpa judgmental. Makanya saya selalu bilang orang tua sekarang harus smart. Membacalah sedikit paling enggak psikologi perkembangan sehingga bisa ngomong lebih santai nih dengan Gen Z ini. Yang semakin kritis yang gitu semakin ya. halu-halu terus. Kritis dan halu. Lalu masih dalam konteks itu penghargaan kita terhadap tubuh kita yang menurut studi menurut gereja lah katakan begitu. Kira-kira seperti apa kita memberikan pendampingan kepada orang muda? Pengetahuan yang cukup lengkap tentang tubuh dan kepertubuhan kita dan bagaimana itu dimaknai dalam gereja dan kemudian kesaksian dari orang-orang yang sudah menikah dan sudah mengekspresikan hubungan seksualnya dalam sebuah pernikahan. Nah ini penting, mengapa saya ngomong tentang pengetahuan dan kesaksian. Dua hal ini harus menyatu. Anak-anak muda sekarang perlu pengetahuan yang really smart, yang kita bisa duduk bersama, objektif kita ngomong pengetahuan itu. Dan kedua, itu saja tidak cukup, mereka butuh contoh nyata. Jadi tidak hanya wacana, tapi contoh nyata. Dari orang tuanya sendiri, maupun dari lingkungan gereja sendiri yang memberikan teladan, hidup pernikahan ini baik dan indah. Waktu menjadi pastor paroki itu ya, saya pikir-pikir gini, ini persiapan perkawinannya kok banyak yang jadi orang menikah gitu ya tidak mengerti siapakah saya sebagai laki-laki, siapakah pasanganku sebagai perempuan. Itu pun tidak, psikologi dasarnya tidak mengerti. Terus bertengkar gara-gara ya hanya perempuan ya berpikir perempuan gitu, laki-laki berpikir seperti laki-laki. Dan tidak bisa keluar dari dirinya masing-masing dan menghargai. Paling enggak pengetahuan seksnya itu bukan perkara enak dan enak, KB atau tidak KB, tetapi psikologi dasar memahami cara berpikir. Seksualitas itu kan cara berada, cara berpikir, dan cara mengungkapkan ekspresi seksnya yang khas laki-laki dan wanita kan, itu kan beda. Kalau misalnya, Pater, dalam perkawinan juga ada masalah soal seksualitas di situ, misalkan karena istrinya atau suami salah satunya mengalami kemandulan misalnya, lalu merencanakan soal bayi tabung itu bagaimana Pater melihatnya? Itu di buku saya yang lain dari 2017, Rahim untuk Dipinjamkan, tentang bayi tabung, atau kita harus ngomongnya lebih teknis ya, itu in vitro fertilization atau fertilisasi in vitro. Jadi gereja sampai sekarang tetap mengatakan tidak. Kenapanya ini bisa dijelaskan dengan bukan pertama-tama mempelajari gereja berbicara tidak atau iya, tetapi berbicara tentang gimana prosesnya IVF itu, ya kan? Dari situ saja kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya tidak bisa ditolerir, gitu ya. Itu melahirkan konsekuensi yang besar, Pak. Jadi gini, kalau dalam pengandungan biasa kan orang laki-laki perempuan berhubungan seks, apa yang terjadi di dalam rahim kita tidak tahu. Semuanya seolah-olah diserahkan pada Allah yang merajut dalam. Sudah sangat lengkap di dalam gitu ya. Kegelapan rahim dengan begitu dahsyatnya. Nah ini kan ilmu pengetahuan sudah memberikan banyak apa yang tersingkap, yang tersembunyi itu sudah diketahui dengan baik gitu ya. Nah lalu sebetulnya IVF itu diadakan, dikembangkan ilmunya untuk menanggulangi tadi yang Bapak sebut sebagai kemandulan. Tapi betulkah pertanyaannya sekarang ya,
Ini bioethics dia. Jadi pertanyaannya, apakah metode itu menyembuhkan kemandulan? Tidak. Ya, jadi prinsip etika dalam dunia medis itu adalah menyembuhkan. Jadi itu penting, bukan enhancing, bukan potong kompas. Jadi in vitro fertilization itu potong kompas, tidak menyembuhkan kemandulannya, nggak digarap apa-apa, karena saya punya teknologi nih mempertemukan sperma dan ovum di luar kandungan. Sedikit saya agak menyimpang. Jikalau memang bayi tabung itu dibiarkan begitu saja, bisa saja kemungkinan bahwa ada yang jual, sel sperma laki-laki maupun juga ovum dari perempuan, lalu kemudian berkembang biaklah ditaruh di anaknya. Sudah ada, lihat aja di Netflix yang namanya Man with 1000 Babies, kalau tidak salah itu. Lalu ada dokter yang inseminasi buatan itu menginseminasi dengan spermanya sendiri. Oh my God, namanya judulnya Our Father. Itu kejadian nyata semuanya dan ditangkap orangnya. Proses, makanya saya bilang dijelaskan prosesnya. Kalau saja yang mempromosi itu menjelaskan prosesnya, kalau saja, ya nanti nggak laku. Ya. Kalau saja menjelaskan dengan sungguh-sungguh, ya yang diambil ini kan tidak mungkin, yang dijadikan tidak mungkin hanya satu embrio, tetapi banyak embrio, 10 lebih. Nggak mungkin kan rahimnya manusia itu bisa menampung 10. Ya, katakanlah diambil, nggak mungkin 1, diambil 3. Sekarang saya tanya dulu, sebelum ngomong yang 3 ini, ngomong yang 7 ini dikemanain? Dibuang, sayang. Kalau yang gagal, dibekukan. Oke, tunggu dulu ya dibekukannya. Ini udah manusia belum? Ini sudah manusia, ya, dan itulah disertasi saya. Apakah embrio awal itu manusia? Ini manusia ini ya, dibekukan deh. Nah lalu yang 3 dimasukin rahim. Rahim itu kan dikonstruksi untuk 1, 2 atau kembar itu kan itu kadang 5 ya. Perkecualian ya, dan bisa gagal kan. Nah ini kalau misalnya jadi 3-tiganya jadi ya, menempel di dalam dinding rahim, lalu rahimnya nggak bisa, lemah gitu. Apa yang terjadi? Diambil tuh, namanya embryo reduction, itu kata lain dari aborsi. Dan keberhasilan IVF itu keberhasilan yang bagaimana? Keberhasilan untuk hamil, keberhasilan untuk melahirkan, kan tidak jelas. Nah oke ya, itu oke, ini sudah jadi. Sekarang yang ini di mana? Kalau orang tuanya hanya mau 1 anak, ini dikemanain? Apakah mau ibu ini mengandung? Nah, itu biasanya kebanyakan tidak mau. Dan ini yang menyebabkan dulu rame-ramenya di awal tahun 2000-an, akhir tahun 90-an, rame tentang human embryonic stem cell research di Amerika itu, karena di klinik-klinik IVF itu ada banyak embrio sisa. Pakai aja dong untuk alat materi percobaan. Kalau dititipkan kepada perempuan lain juga sudah, fenomena itu sudah ada juga, betul? Ada, tapi apakah itu etis? Kita melahirkan seorang anak, adilkah untuk anaknya? Itu ya Pak Teri. Saya pernah ketika saya mengajar, diminta mengajar 2 minggu di Angelicum waktu itu oleh profesor saya, ada seorang suster Korea yang sedang studi di sana, Korean American tuh datang dan mengatakan, Father, you are teaching, Romo mengajar bioethics. Saya bilang, iya. Tentang apa? Tentang the early human embryo dan sebagainya. Oh menarik sekali. Terus dia langsung tanya, orangnya spontan, bolehkah saya melakukan embryo adoption itu? Suster itu? Iya suster. Terus what? terus dia ngomong dengan santainya, very American, bilang gitu, well saya tidak berhubungan seks, saya menyelamatkan embrio. Wah itu saya pikir-pikir Roh Kudus menerangi. Untung prinsip-prinsip moralnya terus saya katakan, suster, kamu tahu prinsip moral, the end doesn't justify the means. Artinya
tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala macam cara. You baik tujuannya, aku menyelamatkan embrio, tapi caranya kamu melakukan itu keliru. Kamu pertama selibat dan itu bukan anakmu. Kamu tidak punya kewajiban untuk itu. Ya, kamu tidak bisa ngambil itu. Terus dia bilang, oh now I understand gitu. Terus siapa yang bisa mengadop? Ya ibunya, saya bilang gitu. Nah masalahnya ibu-ibu ini, 10 anak mau nggak? Tadi Pater sudah menyinggung tadi, saya mau ke situ sebetulnya soal bagaimana para biarawan-biarawati terkaitannya dari suster tadi yang sudah mau menjadi ibu bagi yang tadi demi menyelamatkan itu. Nah dalam konteks teologi tubuh tadi ini bagaimana para selibater menghayati soal hal ini, Pater? Harus sih sekarang tidak ada pilihan lain selain berbicara dengan terus terang. Bahwa masih ada ketabuhan dan sana dan sini, itu yang menimbulkan tanda tanya dan keheranan saya. Ya, di dunia barat karena sudah problem yang dihadapi gereja dengan sexual abuse dan sebagainya, ini menjadi bahan yang tidak bisa dihindari lagi. Dan saya mengatakan pada provinsial ketika kumpul, itu saya mengatakan you boleh mendekatinya dengan cara hukum yang negatif, tidak, good, oke, membatasi, memberi koridor, saya tidak menentang itu, tapi kita harus pakai cara yang lebih positif dong, dan preventif. Salah satunya adalah teologi tubuh, penghargaan pada tubuh, penghargaan pada seksualitas, dan bagaimana seksualitas itu dihargai dalam hidup selibatmu. Nah, melihat fenomena semacam ini, tantangan terbesar seperti apa, Pater? Tantangan yang terbesar menghadapi dunia yang over sexualized, ya dengan kalau Anda baca buku saya yang bagian pornografi itu, kita sedang berhadapan dengan raksasa bisnis yang bisa kalau seluruh dunia mungkin 1 M US dollar per tahun penghasilan. Ya. Makanya kalau kita berperang satu melawan raksasa bisnis ya habis lah. Kita harus berperang melawan itu dengan institusi. Lalu apakah itu juga sebahaya juga dengan ideologi gender yang juga berkembang lalu kaitan dengan feminisme? Ya, dimulai dengan ya over sexualized world, yaitu pornified. Ada banyak buku yang ngomong the pornified world, jadi dunia yang sudah dipornokan. Dengan kita ketik Google aja kata hot, ya misalnya mau cari hot cafe, kalau tidak di safe search yang keluar semua yang hot. Ya yang whatever itu keluar di situ kan, itu sudah mengarahkan berkaitan dengan ideologi gender yang Bapak tanyakan tadi. Ini kita sedang berhadapan juga dengan ya sebenarnya budaya import yang Indonesia ini kan senang import, semuanya import, nggak dipikir, nggak dipikir ya. Pemain bola pun diimpor. Iya, semuanya diimpor, nggak dipikir. Dan ini termasuk dari postmodernism yang sudah menolak apapun yang metafisik, apapun yang diajarkan oleh agama-agama besar yang disebut the grand narratives, lalu apapun yang scientific itu ditolak semua. Nah kalau tolak semua, lalu pedomannya ada pada siapa? Ya ada pada diri saya. So moralitas letaknya di mana? Di diri saya. Terletak di mana? Pada pilihanku. So pilihanku, pikiranku, perasaanku penting. Tidak ada nilai-nilai objektif lagi. Nah, itulah khas pemikiran postmodernism ya. Lalu itu masuk dalam memikir tentang seksualitas. Jadi seksualitas kita enggak ngomong seksualitas tubuh pria dan wanita. No. I decide. Saya yang menentukan. Kapanpun saya bisa berubah pikiran saya. Nah itu jadi diputuskannya seksualitas dari tubuh
sama sekali dan masuk hanya dalam konsep pikiran saya, itu yang menjadi dasar dari ideologi gender. Baik, Pater. Terima kasih atas penjelasan yang cukup asyik juga nih kalau di dalam makin jauh. Kami sangat beruntung mendapat kesempatan bertemu dengan Pater Wakil Jenderal Pondok Karmelit yang sedang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya dengan Pater Benny. Semoga percakapan ini membuka wawasan cakrawala dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.